Aku pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti sungai yang mengalir tenang di kampung halaman kami di Yogyakarta. Sampai hari itu tiba, ketika kakakku sendiri menghancurkan segalanya dengan satu keputusan yang tak terduga. Aku berdiri di tengah keramaian pesta pernikahan, tapi bukan sebagai tamu, aku menjadi pengantin yang tak diundang. Nama aku Arya. Aku lahir dan besar di sebuah rumah joglo tua di pinggiran Yogya, di mana aroma gudeg dan suara gamelan selalu mengisi malam-malam kami. Kakakku, Rangga, lebih tua 5 tahun dariku. Sejak kecil, kami seperti bayangan satu sama lain. Dia yang selalu melindungiku dari anak-anak nakal di sekolah, yang mengajarkanku naik sepeda di jalan tanah merah, yang berbagi rahasia di bawah pohon mangga belakang rumah. Ibuku sering bilang, kalian berdua seperti kembar, meski beda usia. Tapi rahasia terbesar kami adalah yang tak pernah kami ucapkan keras-keras, cinta yang tumbuh di antara kami, lebih dari sekadar saudara. Semuanya bermula saat kami remaja. Rangga sudah kuliah di Jakarta, sementara aku masih SMA. Dia pulang kampung setiap akhir pekan, dan malam-malam itu menjadi milik kami. Kami berbisik di kamar sempit, tangan saling genggam di bawah selimut. Sentuhan pertama itu seperti petir menyambar, hangat, mengejutkan, tapi begitu alami. Arya, aku tak bisa hidup tanpa kamu, katanya suatu malam, suaranya gemetar. Aku balas dengan ciuman dan sejak itu kami tahu ini adalah cinta sejati kami. Di Indonesia ini, di mana masyarakat masih memandang curiga pada yang berbeda, kami menyimpannya rapat-rapat. Keluarga kami taat beragama, tetangga selalu mengawasi. Kami berpura-pura sebagai saudara biasa di depan orang lain, tapi di hati kami adalah pasangan. Tahun-tahun berlalu. Rangga sukses di Jakarta, bekerja sebagai desainer grafis. Aku ikut ke sana setelah lulus kuliah, tinggal di apartemen kecil yang kami sewa bersama. Kami bahagia dalam dunia kecil kami, nonton film di SOA, masak nasi goreng tengah malam, jalan-jalan ke Ancol saat akhir pekan. Tapi tekanan mulai datang. Orang tua kami, terutama ibu, sering menelepon, kapan kamu nikah, Rangga? Umur sudah 28 loh. Rangga selalu mengelak, bilang fokus karir. Aku diam saja, tapi hati aku sakit setiap mendengarnya. Suatu hari, Rangga pulang dari kantor dengan wajah pucat. Arya, aku harus bilang sesuatu. Jantungku berdegup kencang. Dia cerita bahwa di kantor, ada rekan kerja bernama Dita, perempuan cantik dari keluarga kaya. Orang tua kami sudah kenal keluarganya melalui teman. Mereka desak aku untuk tunangan. Katanya, biar aku normal di mata masyarakat. Aku terdiam, air mata mengalir tanpa suara. Kak, kita sudah janji selamanya. Rangga memelukku erat. Ini cuma pura-pura, sayang. Untuk keluarga. Kita tetap bersama. Aku percaya padanya. Karena cinta kami terlalu dalam. Kami sudah melewati begitu banyak malam-malam ketakutan saat ada raya di tempat nongkrong gay tersembunyi di Jakarta, saat kami harus berbohong pada teman-teman. Rangga bilang pernikahan itu hanya formalitas untuk menenangkan orang tua. Setelah nikah, aku akan cerai pelan-pelan dan kita bisa hidup bebas. Aku mengangguk meski hati aku retak. Persiapan pernikahan dimulai. Rumah kami di Yogya dipenuhi undangan, dekorasi adat Jawa dengan janur kuning melengkung indah. Aku dipaksa membantu, pura-pura senang sebagai adik yang bangga. Tapi setiap melihat Rangga mencoba jas pengantin, aku ingin menangis. Dia tak undang aku secara resmi sebagai bagian keluarga dekat. Tidak, aku tamu biasa, katanya, biar tak mencurigakan. Kamu tahu kan, Arya, ini semua demi kita. Hari pernikahan semakin dekat. Aku di Jakarta pura-pura sibuk kerja, tapi sebenarnya aku hancur. Malam sebelum acara, Rangga telepon. Besok datang ya, sayang. Aku butuh kamu di sana. Suaranya biasa saja, seperti tak ada yang salah.
Aku jawab ya, tapi dalam hati badai mengamuk. Pagi hari pernikahan tiba. Aku naik kereta dari Jakarta ke Yogyakarta, duduk di kursi dekat jendela, memandang sawah hijau yang biasa kami lewati bersama saat kecil. Kenangan membanjiri, Rangga menggendongku saat banjir kecil, kami tertawa di sungai. Kini dia akan mengucap ijab kabul dengan orang lain. Aku pakai batik terbaikku, tapi hati aku hitam. Sampai di rumah, keramaian sudah ramai. Tamu berdatangan, aroma sate dan gudeg memenuhi udara. Ibu menyambutku dengan peluk hangat. Arya akhirnya datang. Kakakmu sudah gugup dari pagi. Aku tersenyum paksa, masuk ke dalam. Rangga di kamar pengantin pria, dikelilingi teman-teman. Melihatku, dia tersenyum lebar. Adikku datang, katanya lantang, tapi matanya bilang lain, rindu, tapi juga takut. Acara siraman sudah lewat kemarin. Kini, midodareni malam sebelumnya, aku tak ikut karena alasan kerja. Hari ini, akad nikah di masjid kecil dekat rumah, lalu resepsi di halaman. Aku duduk di belakang, melihat Rangga duduk di depan penghulu, tampan dalam beskap hitam. Dita, calon istrinya, cantik dalam kebaya putih, tapi aku tak peduli padanya. Yang aku lihat hanya Rangga, pria yang aku cintai seumur hidup. Saat ijab kabul, suara Rangga tegas, saya terima nikahnya. Hati aku seperti ditusuk. Tamu bertepuk tangan, tapi aku diam saja. Setelah itu, sungkeman pada orang tua. Rangga dan Dita menunduk di depan ibu dan bapak, air mata haru. Aku dipanggil untuk ikut sungkem sebagai adik. Saat giliranku, Rangga memelukku sebentar, berbisik, makan aku, Arya. Resepsi dimulai sore hari. Halaman rumah penuh tenda, panggung wayang kulit di pojok, gamelan mengalun lembut. Tamu makan oto-oto. Aku menghindari Rangga sebanyak mungkin, tapi matanya selalu mencari aku. Malam semakin larut, acara panggung dengan tari-tarian adat. Saat pasangan pengantin naik panggung untuk potong tumpeng, sorak-sorai tamu. Tiba-tiba sesuatu dalam diriku pecah. Aku tak tahan lagi. Ini bukan pura-pura, ini nyata. Rangga benar-benar menikah dengan orang lain, meninggalkanku sendirian. Aku bangkit, jalan ke panggung di tengah keramaian. Tamu-tamu memandang aneh. Aku punya pengumuman, kataku lantang, merebut mikron dari Mciang terkejut. Semua diam. Rangga memandangku dengan mata lebar. Keramaian membeku. Gamelan berhenti mengalun, hanya angin malam yang berhembus pelan. Aku berdiri di panggung, di samping Rangga dan Dita, mikron dingin di tangan. Saya Arya, adik Rangga. Tapi sebenarnya, saya lebih dari itu. Rangga bergerak maju, Arya, jangan, suaranya gemetar, tapi aku angkat tangan menghentikannya. Aku cinta pada kakakku sendiri. Bukan cinta saudara, cinta sejati yang kami jalani bertahun-tahun dalam diam. Gasp dari tamu terdengar. Ibu di barisan depan menutup mulut, wajah pucat. Bapak berdiri, tapi tak bergerak. Dita memandang Rangga, bingung dan terluka. Apa ini, Mas? Aku lanjutkan, suara aku bergetar tapi tegas. Kak Rangga bilang pernikahan ini pura-pura untuk keluarga. Tapi lihat sekarang, dia benar-benar mengucap kabul. Aku tak diundang sebagai yang terdekat karena rahasia ini. Tapi aku tak bisa diam lagi. Jika ini pernikahan, maka aku yang seharusnya berdiri di sini sebagai pengantinnya. Kejutan melanda. Beberapa tamu berbisik, yang lain bangkit pergi. Di Indonesia ini, di tengah masyarakat yang masih konservatif, pengakuan seperti ini seperti bom meledak. Tapi aku tak peduli. Cinta kami terlalu lama tertindas. Rangga merebut mikron. Arya, cukup. Ini bukan tempatnya. Matanya basah. Aku lakukan ini demi kita semua. Demi kita. Kamu tinggalkan aku sendirian di Jakarta, sementara kamu bahagia dengan istri baru. Air mataku jatuh.
Kamu khianati janji kita, Kak. Dita menangis, lari dari panggung. Keluarga Dita marah, ayahnya maju mengancam. Ini penghinaan. Batalin pernikahan ini. Kekacauan pecah. Tamu berdesakan, beberapa mendukung keluarga, yang lain diam terkejut. Ibu pingsan dibantu tetangga. Bapak mendekat, wajah merah. Arya, kamu gila. Ini dosa besar. Aku turun panggung, tapi Rangga pegang tanganku. Tunggu, Arya. Aku takut kehilangan keluarga. Itu alasanmu selalu, Kak. Takut. Tapi aku sudah lelah takut. Aku tarik tangan, tapi dia tak lepas. Malam itu berakhir kacau. Pernikahan dibatalkan sementara, tamu pulang dengan gosip yang akan menyebar ke seluruh kampung. Kami dikurung di rumah, orang tua marah besar. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Rumah joglo yang dulu hangat kini dingin. Ibu tak bicara padaku, bapak bilang aku membawa malu pada leluhur. Rangga dikunci di kamar, ditekan untuk minta maaf pada keluarga Dita dan lanjutkan pernikahan. Aku duduk di teras belakang, memandang pohon mangga tempat kami dulu bermain. Rangga menyelinap keluar malam itu. Arya, aku salah. Aku takut, tapi aku cinta kamu. Kami peluk di kegelapan, air mata bercampur. Kita kabur saja, Kak. Ke tempat yang menerima kita. Dia geleng kepala. Keluarga. Masyarakat. Ini Indonesia, sayang. Tapi pengakuan itu sudah menyebar. Gosip di kampung bahkan ke Jakarta. Teman-teman Rangga telepon, beberapa mendukung, yang lain menjauh. Komunitas gay tersembunyi di Yogyakarta hubungi aku, tawarkan dukungan. Konflik memuncak saat keluarga Dita datang menuntut ganti rugi. Anak kami dihina di depan umum. Bapak setuju lanjutkan pernikahan, paksa Rangga. Rangga menolak. Saya tak bisa nikah dengan Dita. Hati saya milik Arya. Ibu menangis. Kalian saudara kandung. Ini haram. Tapi Rangga balas, cinta tak kenal darah, Bu. Kami sudah dewasa. Aku tambah, kami tak minta restu jika tak bisa. Tapi kami tak akan berpisah. Keluarga terpecah. Adik perempuan kami, Rina, diam saja, tapi diam-diam dukung kami. Bulan berikutnya penuh drama. Rangga dan aku pindah sementara ke kosan kecil di pinggir Yogyakarta, jauh dari rumah. Kami kerja remote, hidup sederhana. Tapi rindu keluarga menggerogoti. Orang tua akhirnya datang. Ibu menangis. Aku tak mengerti, tapi kalian anakku. Aku tak mau kehilangan kalian. Bapak diam lama, lalu bilang, di desa ini sulit, tapi mungkin di kota besar. Kami cerita panjang tentang perjuangan kami, bagaimana cinta ini tumbuh alami, bukan pilihan. Mereka dengar, meski sulit terima. Dita hubungi Rangga, makan dan pahami. Aku tak tahu, Mas. Semoga kalian bahagia. Masyarakat masih bisik-bisik, tapi kami tak peduli. Kami mulai terbuka pada teman dekat, dapat dukungan tak terduga. Cinta kami diuji api, tapi semakin kuat. Akhirnya, kami putuskan nikah sederhana di Bali, tempat lebih terbuka. Hanya dihadiri teman-teman yang mengerti, dan akhirnya orang tua ikut, meski diam. Di pantai Sanur, matahari terbenam, kami janji setia. Tak ada akad resmi negara, tapi di hati kami suami. Kembali ke Yogyakarta, hidup normal pelan-pelan. Keluarga terima secara diam-diam, masyarakat lupa seiring waktu. Cinta kami, meski penuh luka, membawa pengampunan dan penerimaan. Di Indonesia yang beragam, ruang untuk cinta seperti kami mulai terbuka, walau kecil. Aku pernah cinta sederhana, tapi kini tahu, cinta sejati butuh perjuangan. Dan kami menang. Kami hidup bahagia sebagai pasangan, sebagai saudara, sebagai satu.